Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Neni Solihah Huragil, CGP Angkatan 4 Kabupaten Kediri, dalam tugas modul 1.4.A.6 Refleksi Terbimbing Budaya Positif bersama fasilitator hebat Bapak Arwin Jaini MPD dan pengajar praktik yang luar biasa Ibu Rifka Nilamsari SPD. Selamat menyaksikan. Pada refleksi terbimbing kali ini, kami disediakan 8 pertanyaan yang harus kami jawab. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Disiplin positif merupakan upaya menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik jangka panjang. Mereka akan tetap berperilaku baik yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah dimiliki. Selanjutnya, posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru, yakni yang pertama penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, 3 teman, 4 monitor, dan yang kelima adalah manajer. Posisi terbaik yang harus dijalankan dan dimiliki seorang guru adalah posisi manajer. Pada posisi inilah akan membuat murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yang kedua, cinta dan kasih sayang, yang ketiga, kebebasan, yang keempat, kesenangan, dan yang kelima, kekuasaan. Dengan mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku murid kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dari mencari solusi berdasarkan kebutuhan dasar murid kita dengan cara yang positif. Selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jika peraturan bersifat memaksa dan ada hukuman yang menyertainya, sedangkan keyakinan kelas bersifat universal, berasal dari kesepakatan bersama dan disertai solusi sebagai bentuk tanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada segitiga restitusi yang terdiri dari yang pertama, kita harus bisa menstabilkan identitas. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Dan yang tiga, menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Hal yang menarik bagi saya yaitu kita dapat menemukan posisi kontrol terbaik dalam menjalankan segitiga restitusi dengan mengenali kebutuhan dasar murid kita. Dan hal yang di luar dugaan saya yaitu tidak ada murid yang nakal atau bodoh, yang ada adalah murid yang belum bertemu guru yang tepat. Pertanyaan refleksi yang kedua yaitu tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan konsep-konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah Anda. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap efektivitas kesepakatan kelas. Yang ketiga, melakukan evaluasi. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Pertanyaan refleksi yang ketiga yaitu, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya,
Di posisi manakah Anda? Anda boleh menceritakan situasinya dan posisi Anda pada saat itu. Ketika murid saya datang terlambat, maka saya akan langsung menanyakan, "Mengapa kamu datang terlambat? Tadi malam kamu tidur jam berapa? Apakah kamu sudah lupa harus masuk jam berapa?" Nah, padahal seharusnya saya bisa bertanya, "Kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Coba jelaskan pada ibu." Sekarang kita kembalikan ke keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya, langkah apa yang kamu lakukan agar kamu besok tidak datang terlambat lagi? Pertanyaan keempat, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, untuk menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid, maka saya harus memahami beberapa aspek penting. Yang pertama, disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang kedua, saya mulai merefleksi dan mengevaluasi budaya disiplin yang selama ini saya terapkan. Yang ketiga, saya mulai melakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan disiplin positif yang telah saya pelajari untuk menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid. Pertanyaan kelima, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Dengan mengetahui dan mempraktikkan budaya positif di lingkungan belajar saya, semoga stigma tidak ada murid yang nakal atau bodoh, yang ada adalah murid yang belum bertemu guru yang tepat, bisa terwujud melalui pribadi saya sebagai seorang guru. Pertanyaan ketujuh, selain konsep-konsep tersebut, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yang pertama, menjadi teladan. Yang kedua, menuntun dan membimbing. Yang ketiga, melakukan pembiasaan. Dan yang keempat, terbentuk keyakinan. Pertanyaan ke-8, langkah-langkah awal apa yang akan Anda lakukan jika kembali ke sekolah atau kelas Anda setelah mengikuti sesi ini? Yang pertama, melakukan diskusi dan kolaborasi dengan murid. Yang kedua, bersama murid menentukan budaya positif untuk mewujudkan keyakinan kelas. Yang ketiga, menerapkan keyakinan kelas dan menjalankan konsekuensinya. Dan yang keempat, melakukan refleksi, evaluasi, dan peningkatan untuk perbaikan selanjutnya. Sekian refleksi terbimbing yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.